Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi ini mari sama-sama kita merenungkan kembali firman Tuhan. Firman Tuhan ini harus selalu ada di dalam hati kita. Jangan sampai hati kita kosong dari firman Tuhan. Tetapi marilah kita penuhi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena inilah yang akan memberikan kekuatan yang senantiasa dibaharui dalam kehidupan kita. Hari ini masih kita merenungkan firman Tuhan seputar Paskah, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ke dalam sorga. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 mulai firman Tuhan berkata begini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Yesus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara, kisah ini merupakan sebuah kisah yang luar biasa sesungguhnya. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan yang sama, saya yakin juga Tuhan lontarkan, Tuhan sampaikan kepada saya dan saudara sampai hari ini. Apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga? Lebih dari segala sesuatu. Saudara-saudara, berbicara tentang mengasihi, saudara-saudara, dalam ayat ini, mengapa Petrus pada ayat 17 disebutkan dia menangis, dia terharu. Pada kesempatan pertama dan kedua, ketika Yesus bertanya kepadanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, kita tahu bahwa kasih itu memakai 5 kata di dalam bahasa Yunani. Kalau kita singkat dengan singkatan disebut dengan pesta. Ingat saja pesta. Phileo, eros, storge, telo, dan agape. Dan nilai tertinggi dari kasih itu adalah kasih agape, yaitu kasih Allah. Bagi kita manusia, saudara-saudara, hampir mustahil melakukan kasih agape dengan kekuatan kita sendiri. Namanya kasih agape, kasih Allah, itu sesuatu yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Bayangkan bagaimana Allah mengasihi kita. Dia dari kedudukannya sebagai Allah, raja di atas segala raja, dan kita manusia yang hina dina, yang sangat berdosa, tapi kita dikasihi. Nilai dari kasih Allah adalah berani menyerahkan nyawa untuk musuh, untuk pembenci. Dan ini bukankah sesuatu yang sangat mustahil bagi kita sebagai manusia biasa, saudara-saudara. Kasih agape sesungguhnya hanya bisa kita lakukan ketika kita disempurnakan oleh Tuhan. Tetapi Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengagape aku lebih dari yang lain?" Tetapi Petrus, di sini kita melihat sebuah kejujuran. Petrus bukan orang yang muluk-muluk, saudara-saudara. Petrus bukan orang yang mau bersandiwara di hadapan Tuhan. Jawaban Petrus kepada Yesus adalah, "Benar Tuhan, bahwa aku mempileo engkau." Yesus bertanya, "Apakah engkau mengagape?" Tetapi Petrus menjawab, "Benar Tuhan, bahwa aku mempileo engkau." Kasih pada tingkatan yang kedua. Petrus tidak menjawab, "Benar Tuhan, bahwa aku mengagape engkau," seperti permintaan Yesus.
Pertama kali, kedua kali, Yesus bertanya hal yang sama. Apakah engkau mengagape aku? Petrus tetap menjawab, benar Tuhan, aku mempileo engkau. Tetapi pada pertanyaan ketiga, Yesus menurunkan, saudara-saudara, tingkat permintaannya. Yesus sekarang bertanya untuk ketiga kalinya, Petrus, apakah engkau mempileo aku lebih daripada yang lain? Ini yang membuat Petrus terharu. Ini yang membuat Petrus sedih, menangis. Betapa Tuhan mengerti keadaan kita, saudara. Saudara, keterbukaan, kejujuran di hadapan Tuhan itu sangat penting. Sesungguhnya Tuhan tahu persis seluruh hati kita, saudara, seluruh keberadaan kita. Tetapi Tuhan inginkan saya dan saudara jujur, terbuka, apa adanya di hadapan Tuhan. Petrus, dia jujur di hadapan Tuhan. Dia tidak muluk-muluk di hadapan Tuhan. Apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang dia miliki, itulah yang dia sampaikan di hadapan Tuhan. Dia tahu dia belum bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agape, tetapi dia hanya baru mampu mengasihi Yesus dengan kasih pileo. Itulah yang dia sampaikan. Benar Tuhan, aku mempileo engkau. Dan kita melihat di sini, Yesus pun, saudara-saudara, tidak pernah memaksakan. Dia menurunkan tingkat permintaannya untuk Petrus. Saya percaya juga, dia juga mau mengerti keadaan kita. Asalkan kita terbuka, jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Tetapi ketika kita terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan mau mengangkat hidup kita. Kepada jemaat di Philadelphia, Yesus berkata demikian. Jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang luar biasa. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, saudara-saudara, ketika Yesus menyatakan isi hatinya kepada 7 sidang jemaat, tetapi kepada jemaat di Philadelphia ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jemaat di Philadelphia bukan jemaat yang luar biasa, bukan jemaat yang hebat, bukan. Tetapi Yesus sendiri berkata, aku tahu kekuatanmu enggak seberapa, tetapi engkau menuruti firman-Ku, engkau tidak menyangkal namaku. Saudara-saudara, apapun keadaan kita terbuka di hadapan Tuhan. Seperti kepada jemaat di Philadelphia, Tuhan pun sanggup membukakan pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun bagi kita. Petrus dikasihi Tuhan luar biasa ketika dia jujur, ketika dia terbuka apa adanya di hadapan Tuhan. Biarlah kita juga terbuka di hadapan Tuhan, saudaraku. Dan kita akan melihat anugerah Tuhan limpah bagi saya dan saudara. Amin. Tuhan memberkati kita semua.